Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas B dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 1 angkatan 2022. Materi kami selanjutnya yaitu mengenal macam-macam logikal falasi. Sebelum kita ke materi, apa sih logikal falasi itu? Nah, jadi logikal falasi atau sesat pikir ini berasal dari kata falasia, yang berarti deception atau menipu. Kata Irving Marmer-Choppy, seorang filsuf, sesat pikir atau logikal falasi adalah tipe argumen yang terlihat benar, namun sebenarnya mengandung kesalahan dalam penalarannya. Karakteristik logikal falasi ada 3. Yang pertama, ada kesalahan logika berpikir, yang kedua ada dalam argumen, dan yang ketiga ada kesan menipu. Oke, kita masuk ke materi intinya ya. Nah, jadi macam-macam logikal falasi. Yang pertama ada circular argumen. Jadi, circular argumen ini adalah sesat pikir yang akan membawa kamu dalam proses adu argumen yang berputar-putar dan tidak ada habisnya. Contohnya, seorang menganggap kalau kuliah itu sia-sia, kalau ujung-ujungnya bakal jadi pengangguran. Nah, argumen ini dilontarkannya berdasarkan fakta bahwa ada banyak lulusan kuliah yang menganggur. Pernyataan itu sekilas memang terlihat logis, namun fakta bahwa ada banyak lulusan perguruan tinggi yang menganggur tidak secara langsung membuat kuliah yang mereka jalani sia-sia, apalagi proses kuliah tidak hanya bertujuan untuk mencari pekerjaan. Logikal falasi yang kedua yaitu strawman. Dalam kesesatan berpikir ini, lawan bicara akan menyederhanakan argumen kamu. Hal itu mereka lakukan agar bisa menyerang argumen kamu dengan lebih mudah. Biasanya, mereka akan menggunakan argumen lain yang sepenuhnya tidak berkaitan. Contoh logikal falasi strawman ini, ketika kamu berargumen kalau nelayan dan petani tidak nyaman dengan praktik koperasi di lapangan, alasannya karena manfaat dari koperasi hanya dirasakan oleh pengurus. Di sisi lain, lawan bicara menganggap kamu menolak keberadaan koperasi. Bahkan, mereka beranggapan kalau kamu menolak keberadaan koperasi bagi nelayan dan petani. Yang ketiga adalah ad hominem, yaitu menyerang pribadi dari orang yang melontarkan sebuah argumen. Cara ini kerap dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan argumen dari lawan bicaranya. Contoh, bisa kamu dapati ketika berbicara tentang prestasi akademik di sekolah. Kamu beranggapan kalau peringkat tinggi di sekolah itu bukan pencapaian penting. Sebaliknya, kamu lebih mengutamakan sikap jujur dan pemahaman ilmu yang mendalam. Lalu, ada orang lain yang berseloroh. Kamu bicara seperti itu karena belum pernah ranking 1 sih. Selanjutnya, false dilemma. Kamu perlu mengetahui jenis sesat pikir false dilemma. Dalam logikal falasi ini, yaitu seseorang melontarkan argumennya dengan memberikan hanya 2 pilihan. Contoh, kamu itu orang yang tak punya pendirian kalau cuma bisa mengikuti pendapat orang lain. Berikutnya, kamu perlu mengetahui sesat pikir yang dikenal sebagai appeal to popularity. Kesesatan berpikir yang satu ini dilakukan dengan menggunakan pernyataan sebagian besar masyarakat. Contohnya, banyak orang yang berinvestasi emas. Jadi, emas adalah jenis investasi yang paling tepat. Padahal, di sisi lain ada banyak opsi investasi yang menjanjikan potensi keuntungan tidak kalah dibandingkan dengan emas. Berikutnya adalah Jungler's fallacy. Pola pikir ini beranggapan kalau penyimpangan yang terjadi dalam jangka pendek akan terkoreksi secara alami. Contohnya, harga saham perusahaan dalam beberapa hari terakhir terus menurun. Besok pasti akan naik. Nah, yang terakhir ini ada slippery slope. Dalam kesesatan berpikir ini, seseorang memiliki kecenderungan berasumsi sebab akibat yang salah. Padahal, tidak ada penalaran yang termasuk akal di antara keduanya. Sebagai contoh, kalau kamu memberikan minuman gratis untuk satu orang, maka kamu perlu memberikan perlakuan serupa untuk semua orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga materi tadi dapat menambah wawasan kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.